Hai, gue Andres Christian dari TI dengan NIM 2023-23031. Jadi gini, lu pernah kebayang nggak sih gimana caranya Unilever yang produknya segambreng itu bisa mulus tiap hari? Padahal ngatur ribuan karyawan, pabrik, truk, sampai sabun dan kecap. Nah, ternyata kuncinya bukan di sulap-sulapin loh, tapi di sistem digital yang namanya Sistem Informasi Enterprise. Dan pemain utamanya ya siapa lagi? SAP ERP. Mau tahu kan? Yuk kita bongkar bareng gimana cara kerja mereka. Unilever Indonesia itu bukan pemain baru loh guys. Mereka udah berdiri dari tahun 1933 dan sudah memiliki 40 brand aktif yang ngisi rak-rak di rumah kita. Ya dari urusan mandi, nyuci, dan masak, ada deh pokoknya produknya. Ya kantor pusatnya ada di BSD, Tangerang, dan mereka juga punya pabrik besar yang ada di Cikarang dan Rungkut. Ya selain itu juga ada di wilayah industri lainnya. Ya dengan pasar sebesar itu, gak heran sih kalau manajemen logistik dan operasionalnya kompleks. Nah, buat ngatur itu semua, Unilever pakai SAP ERP, salah satu platform sistem informasi enterprise paling kuat di dunia. Nah, SAP ini sendiri banyak modul yang masing-masing punya fungsi penting. Ada modul buat urusan produksi, ada pengadaan bahan baku, ada juga distribusi dan penjualan sampai keuangan dan akuntansi. Semua divisi bisa akses data yang sama, update secara real time. Jadi nggak ada tuh yang namanya salah input, data double atau nunggu approval berhari-hari. Setelah semua proses dikendalikan lewat SAP ERP, hasilnya jelas banget. Kenapa? Yang pertama itu efisiensi meningkat drastis. Ya contohnya aja kayak produksi bisa direncanakan otomatis sesuai permintaan pasar. Jadi nggak ada tuh stok numpuk atau kekurangan barang. Terus yang kedua itu distribusi jadi lebih cepat. Contohnya aja kayak truk jalan terus barang juga sampai dong artinya. Ya semua ini bisa dilihat hanya satu sistem saja. Terus yang ketiga itu ada laporan keuangan nih. Lah itu bisa diakses secara real time. Ya artinya apa? Pimpinan bisa ambil keputusan cepat berdasarkan data terbaru. Ini bukan tebakan. Yang gue pelajari dari studi kasus ini, teknologi itu bukan cuma sekedar alat sih, tapi soal cara kerja baru. Ya di sini aja Unilever udah ngasih contoh. Kalau mau tetap relevan di pasar yang terus berubah, perusahaan harus mau berubah juga. Ya mereka nggak nunggu kacau dulu sih baru reformasi, tapi mereka antisipasi. Ya dari sisi mahasiswa dan calon profesional, ini pelajaran penting banget. Ya karena kita harus ngerti sistem, bukan cuma ngerti teknis. Karena bisnis masa depan akan tergantung sama sistem informasi yang solid. Transformasi digital itu bukan soal gaya-gayaan, tapi soal bertahan hidup. Kalau perusahaan sebesar Unilever aja rela investasi besar-besaran buat sistem ERP, ya artinya mereka tahu bahwa sistem yang kuat bikin bisnis makin adaptif dan kompetitif. Dan kita juga harus mikir, kalau misalnya masih pakai cara lama, apa masih bisa bersaing di dunia yang berubah begitu cepatnya?